Selamat datang di podcast Daulat Rakyat bersama Saur Siagian. Podcast Daulat Rakyat ini diadakan tepat merayakan 79 tahun Indonesia merdeka. Mengapa kami memilih Daulat Rakyat adalah untuk merefleksikan apakah sungguh-sungguh apa komitmen daripada the founding fathers membentuk negara ini bahwa rakyatlah yang berdaulat. Saudara-saudara, pernah nggak kita bertanya, ketika kita lepas daripada penjajahan, kemudian disebutlah Indonesia merdeka. Artinya kata merdeka begitu sakral bahwa itu puncak prestasi suatu katakanlah wilayah ketika dia dijajah, lepas daripada jajahan. Bagi saya ini penting untuk kemudian kita renungkan, karena saya bayangkan orang tua kita, nenek moyang kita barangkali mereka mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta mereka, bahkan keluarga mereka untuk mencapai Indonesia merdeka. Tentu harapannya adalah agar kita merasakan lebih baik ketika kita dijajah, dan seperti apa yang diamatkan oleh konstitusi dalam pembukaan kita, dalam pembukaan untuk menjadi Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang sejahtera. Namun kawan-kawan atau saudara-saudaraku, apakah betul sesungguhnya kita sekarang ini sudah mencapai apa yang diharapkan bahwa kita telah merdeka? Atau kalau dalam konteks konstitusi, bahwa begitu kita merdeka, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Negara berbentuk republik. Kemudian di butir berikutnya atau di ayat berikutnya 1B dikatakan kedaulatan di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara. Mari kita merenung apa sesungguhnya arti daulat rakyat dalam konteks negara, tepatnya demokrasi yang kita anut, demokrasi yang kita sebut demokrasi Pancasila, bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan presiden, bukan di tangan ketua Mahkamah Konstitusi, bukan di tangan ketua DPR, atau sekalipun bukan di tangan daripada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kawan-kawan sekalian, ini mengapa penting kalau kita lihat misalnya begini pada saat ini. Ketika podcast ini kita adakan, coba kita bayangkan bagaimana mirisnya kita bahwa ketua Mahkamah Konstitusi dia sedang menjalani hukuman, dihukum seumur hidup karena kasus korupsi. Ketua DPR kita, Saudara Setia Novanto, juga ketika podcast ini dia dihukum karena kasus korupsi. Beberapa waktu yang lalu bahwa Menteri Pertanian
Saudara Syahrul Yassin Limpo bahkan telah diputus melakukan korupsi dan dia juga melibatkan banyak keluarga dan kroninya. Kenapa kita sebut contoh-contoh seperti ini? Ini kalau saya mengatakan ini adalah satu ekspresi, satu sikap sesungguhnya bahwa katakanlah ini bukan cerminan seorang berdaulat. Sebab kalau kita bicara daulat rakyat, kita mulai dulu bahwa dari diri kita sendiri. Sebab dalam konteks kita mendirikan negara, ada pemerintahan, ada wilayah, ada rakyat di sana. Artinya adalah kalau satu negara berdaulat pasti dimulai dari diri warga itu sendiri. Sebab dari seorang pribadi, katakanlah, kemudian di keluarganya, keluarga yang berdaulat, kemudian tetangga, RT, RW, sampai seterusnya. Kemudian inilah yang berdampak kepada negara. Dan ini misalnya kita lihat beberapa contoh waktu yang lalu misalnya. Salah satu pilar demokrasi tentu adalah penentuan misalnya soal pimpinan kepala daerah. Ada kepala daerah, beberapa kepala katakanlah partai politik telah mendeklarasikan calon atau jagoannya untuk menjadi kepala daerah. Tiba-tiba dalam beberapa waktu yang lalu, kemudian mereka membatalkan. Bukan 1-2 partai, bahkan lebih dari 3 partai. Artinya adalah sesungguhnya jangan-jangan yang kita katakan bahwa partai yang mencerminkan satu pilar demokrasi, jangan-jangan ini hanya simbolik. Tetapi orang-orang yang ada atau katakanlah pimpinan-pimpinan partai tersebut sesungguhnya belum tentu berdaulat. Sebab apa makna berdaulat kalau saya katakan kata yang paling sederhana mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maksud saya begini, ketika seorang berdaulat dan dia tahu nilai-nilai, katakanlah kebenaran yang dia anut, dan dia tahu itu bahwa penting bukan pada dirinya sendiri, kepada keluarganya, bahkan negara, tentu sebagai seorang berdaulat tidak akan pernah dia dipengaruhi oleh siapapun. Namun kita lihat, kita miris misalnya, ada orang kemudian mau menjadi katakanlah anggota DPR, dia harus menyiapkan uang, kalau mengutip salah satu ketua partai tepatnya partai PKB, Saudara Muhaimin Iskandar mengatakan untuk menjadi caleg di DKI dibutuhkan 35 miliar untuk menjadi DPR. Coba bayangkan, andaikan Anda harus menyiapkan 35 miliar. Kira-kira apa yang terjadi kalau seseorang ini kemudian jadi anggota DPR? Maksud saya begini, saya tidak mencurigai kawan-kawan sekalian bahwa dia katakanlah menuduh dia akan korupsi. Namun kalau uang itu betul-betul dia harus meminjam, dia harus menjual hartanya atau harus menguras tabungannya, sangat sederhana. Bagaimana harus mengembalikan uang sebesar itu logis saja. Atau mungkin barangkali apakah ada warga negara Indonesia, warga negara kita, betul-betul dia telah menyiapkan uang sebesar itu. Dan dia janji sebagai wakil rakyat, dia akan betul-betul mewakili rakyat. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya sangat hormat
dan respect kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Kawan-kawan sekalian, dari katakanlah survei yang diadakan beberapa waktu yang lalu, pasien daripada KPK itu sebagian besar adalah kepala daerah, anggota DPRD, anggota DPR. Karena apa? Karena mereka melakukan korupsi. Saya mengatakan ini juga adalah satu cerminan bahwa kita belum berdaulat kepada diri kita sendiri. Sebab saya tahu, saya punya kepercayaan. Saya kira setiap warga negara, kalau dia masih normal, dia tahu bahwa korupsi itu tidak betul. Bahkan saya kira dia pasti, saya percaya pada posisi yang positif, pasti dia tidak mau ingin melakukan korupsi. Tetapi atmosfer kita, kultur kita terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu relevan dalam konteks merayakan 79 tahun Indonesia merdeka, kita mempertanyakan lagi, apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Itu yang saya bilang, bicara merdeka, bicara dulu apakah seseorang telah merdeka kepada diri sendiri. Sebab saya bayangkan kita akan bisa terjebak, ya kita katakanlah anggota DPR, kita menteri, kita pengacara, atau kita jaksa apapun, atau pengusaha, sesungguhnya jangan-jangan kita ini hanya simbolik aja. Artinya kita nggak sampai kepada otentik melakukan apa sesungguhnya yang dituntut dari peran-peran kita kerja masing-masing. Artinya apa? Kelihatannya misalnya kita pejabat keren, punya ajudan, punya fasilitas. Sesungguhnya kita hanya simpat kepada simbolik tersebut tanpa sampai kepada otentiknya. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu dalam satu acara di mana Prof. Mahfud diundang oleh DPR untuk melakukan dengan pendapat untuk berbicara soal dugaan korupsi di bea cukai tersebut yang diduga sekitar berapa triliun di beberapa waktu yang lalu. Saya sengaja memang menginformasikan karena waktu itu ramai bagaimana perdebatan kencang antara teman-teman di Komisi 3 dengan saudara Ivan, kepala PPATK, sampai Pak Mahfud sebagai Menko kemudian dia diundang untuk ikut dengan pendapat. Bahkan saudara-saudara, saya sebagai sahabat Prof. Mahfud, saya memang melalui salah satu media mengatakan besok saya akan menemani beliau di DPR. Saudara-saudara, ketika saya menemani Prof. Mahfud waktu itu, beliau masih Menko Polhukam. Saudara Budiman Tanurejo mengkontak saya. Dia bilang begini, Bang Saur, apakah Bang Saur pengacaranya saudara Prof. Mahfud? Saya bilang begini, begawan hukum kita itu saya kira nggak perlu lagi ditemenin. Bahkan saya kira kita semua belajar dari beliau. Saya mengatakan seperti itu. Dia bilang begini, saya menarik juga bagaimana kalau kita perbincangkan hal tersebut, kebersamaan Anda dengan Prof. Mahfud. Kawan-kawan sekalian, akhirnya kami setuju dengan waktu tertentu dalam podcast beliau Back to BDM. Itu podcast beliau. Dalam podcast tersebut durasi kurang lebih 45 menit. Ada pertanyaan saudara Budiman kepada saya. Bang Saur ini kan relatif sudah dikenal orang publik gitulah. Terus dia bilang, apakah tidak terpikir untuk berkarir di Senayan, maksudnya mungkin jadi anggota DPR. Jadi saya bilang, Bang, Mas, saya bilang ini pertanyaan yang agak klise klasik.
Tapi menurut saya juga konyol saya. Kenapa? Saya berilustrasi saat itu ada makanan di meja kita atau disiapkan beliau. Saya mengatakan begini, seandainya nasi ini, atau saya bilang, seandainya para petani kita tidak setiap pergi ke sawah, apakah nasi yang di atas meja ini ada? Atau karena ada tersedia menu ikan, andaikan nelayan kita tidak pergi laut, apakah ikan ini bisa tersedia? Saya mengatakan begini, andaikan seorang Budiman Tanurjo, seorang pemret dari Kompas Group, dengan tag kalau di Kompas TV itu independen terpercaya, tidak menjaga jurnalisme. Dan andaikan Saur Siagian tidak menjaga, bagaimana penegakan hukum terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Maksud saya begini, katakanlah analogi dari seseorang. Ada struktur kepala dalam anatomi badan kita, ada kepala, ada leher, ada kaki. Apakah karena kaki, apakah karena kepala, kemudian yang ada isi otak, kemudian di atas mengatakan, sayalah yang berdaulat, sayalah yang paling penting, karena Anda cuma menginjak tanah, atau Anda hanya menginjak kotoran, atau menginjak orang. Terus kemudian kepala mengatakan lebih hebat. Nah, saya pikir enggak. Saya kira kepala kita, otak kita bekerja untuk meminta dia bergerak. Kesuciannya adalah kaki itu sendiri. Saya kira analogi kita dalam konteks bernegara seperti itu. Maksud saya begini, andaikan petani kita, nelayan kita itu tidak setia, apakah kita selamat dari kehidupan atau bisa nggak kita? Itu maksud saya, bagaimana holistiknya kita satu dengan yang lain. Saya malah terpikir begini, dalam konteks demokrasi, yang kita sepakat kedaulatan di tangan rakyat, saya bermimpi seperti ini. Di mana ada orang yang tidak beruntung, apakah itu akses ke ekonomi, akses kepada sosial, aspek kepada hukum. Mereka inilah yang kita prioritaskan karena mereka itu lemah. Sama dengan analogi satu lingkaran. Misalnya rantai, saya kira rantai yang kuat itu bisa kokoh. Justru di rantai yang lemah. Kalau rantai yang lemah itu putus, kemudian rantainya putus. Tapi mari kita lihat kejadian sehari-hari dalam konteks bangsa kita. Beberapa waktu yang lalu, ini saya jadi serius dibicara soal apakah betul-betul kita merdeka. Kita digoncangkan soal judi online. Judi online itu kalau kita lihat dalam satu triliunan yang terakhir itu adalah sekitar 300 triliun. Yang diduga jutaan rakyat kita korban daripada judi online. Karakter daripada judi online ternyata mereka itu katakanlah yang berjudi. Itu adalah rakyat yang paling rendah. Artinya yang berpendapatan yang paling rendah. Mereka, ini mengusuk hati saya, mereka berjudi seluruhnya. Mereka tahu dari 30.000 yang didapat disisihkan 20.000 untuk berjudi. Dengan harapan mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Sementara kalau kita bicara karakter daripada judi online, sebenarnya itu karena artificial intelligence. Dia sudah sebenarnya rumus matematis itu. Nggak akan pernah yang menjudi itu kemudian menang. Coba bayangkan tiba-tiba rakyat, dia seperti habis pengharapannya untuk memakmurkan kepada negara. Tapi dia melakukan
apa itu? Wishful thinking. Apa itu? Seperti berhalusinasi bahwa dia akan dapat banyak duit. Dan seperti kita tahu bahwa judi online itu dekat dengan pinjol, pinjaman online. Saudara-saudara yang menarik, dalam beberapa waktu yang lalu, Saudara Menteri Mimpo, Menteri Informasi mengatakan hanya 5 bandar judi online tersebut. Ya, saya kira beliau menyebut 5 orang itu pasti kemungkinan akurat. Tetapi faktanya, sampai sekarang ini tidak bisa kita berantas. Saya ragu, paling tidak ini adalah kontemplatif dalam konteks kita merayakan seperti awal pembicaraan saya Indonesia. Apakah sungguh-sungguh negara ini berdaulat atas negara? Karena konsekuensi dalam konteks daulat rakyat, dia bermetamorfosir dalam konteks negara hukum. Jadi rawat yang berdaulat itu kemudian muncul dia dengan wajah hukum. Contoh misalnya, ketika orang jadi presiden, seorang presiden bukan karena nenek moyang dia jadi presiden, tapi ada pemilihan umum. Dia katakan kepada rakyat melalui kampanye, pilihlah saya, gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya ulangi lagi dengan kasar, menjanjikan memberikan uang, dan kemudian dia harus mati-matian mengembalikan uang tersebut. Sampai sekarang ini kita tidak kita tahu tindak lanjutnya. Bahkan seperti kita bilang lah, ada namanya Satgas Pemberantasan Judi Online. Namun yang paling mengerikan bagi saya adalah, coba bayangkan, ternyata bandar-bandar ini mengaku warga negara Indonesia. Coba bayangkan, sebagai warga negara Indonesia, sanggup dia kemudian menjadi lintah darat kepada saudara. Dia nggak peduli. Justru saat ini kita jauh lebih dijajah lagi. Tetapi bukan lagi kita fitnah orang asing, tapi dari saudara kita sendiri. Uang kita bawa ke luar negeri, tidak pernah lagi kemudian kita putar di sini. Dan coba bayangkan, yang miskin makin miskin, dan saudaranya yang merasa nggak peduli. Dan buktinya sampai sekarang kita nggak bisa disalahkan. Bahkan saya prihatin beberapa waktu yang lalu, saya bertamu, minta maaf ini harus saya ucapkan. Beberapa orang tua mengeluh, dia bilang begini, Pak Sao, anak saya, dia bilang, apakah kita tinggal di luar negeri aja? Bagi saya ini kelihatannya agak klise, tetapi sungguhnya ini pesan yang sangat serius. Bayangkan tiba-tiba anak-anak muda yang cerdas ini merasakan ketakutan setelah 9 tahun kita merdeka. Saya bayangkan kalau tidak ada tindakan yang fundamental, tahun 2045 Indonesia tahun emas. Terus terang, saya bukanlah pribadi yang pesimis dalam hidup. Tapi kalau ini kita tidak serius untuk menangani, kalau kemudian kita tidak berdaulat atas diri kita sendiri, kedaulatan rakyat itu kemudian kita tidak pelihara, saya bayangkan kita tidak masuk kepada yang kita sebut Indonesia emas itu. Bahkan kita dibayang-bayangi sebaliknya. Namun, saudara-saudara, saya kira kita sangat mencintai bangsa ini. Bagaimana pengorbanan daripada orang tua kita, Ibu Pertiwi, menyerahkan semua, saya kira hal yang sama juga kita harus teruskan. Saya kira kita tidak bisa kita harus serahkan hanya kepada negara kita.
Tetapi kita harus pelihara daulat rakyat ini dengan cara bahwa kitalah harus terus bertarung. Maksud saya begini, jadi apapun kita, apakah kita jadi katakanlah pelajar, jadi mahasiswa, teruslah Anda belajar sesungguh-sungguhnya. Apakah kemudian Anda jadi pedagang, kemudian jadilah pedagang yang baik. Atau kalau Anda katakanlah jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Atau kita ini sebagai praktisi hukum, kita menjaga. Karena sebagaimana Indonesia ini bukan jadi karena belas kasihan ataupun pemberian, tapi Indonesia ini jadi karena diperjuangkan. Sekira terlepas situasi kita bangsa ini, saya bayangkan sama. Sekeras apapun, sekotor apapun yang kita hadapi, kalau kita berdaulat atas diri kita, misalnya saya sebagai seorang praktisi hukum, saya dari awal saya sudah bersumpah ketika saya advokat, bahwa janji kami sebagai seorang advokat, demi Allah, kami tidak akan memberikan sesuatu, akan bahkan menjanjikan apakah kepada penegak. Karena itu janji kami. Dan ternyata sampai sekarang kita bisa hidup. Nah, saya bayangkan kawan-kawan sekalian, setiap kita melakukan peran kita masing-masing. Saya bayangkan kita melakukan secara holistik. Itulah yang membuat harapan kita bahwa Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi apa yang menjadi dambaan the founding fathers kita. Bagi saya tidak ada peran yang lebih kecil atau lebih besar. Apakah dia lebih beruntung untuk menjadi seorang orang kaya atau orang konglomerat, atau katakanlah dia jadi menteri atau sebagai seorang DPR. Konteks kita bicara daulat rakyat, dia tidak akan pernah merasa lebih hebat dari seorang tukang parkir sekalipun, atau dengan seorang pedagang kaki lima. Karena bagi kita yang terpenting adalah memaksimalkan, menghargai peran-peran pribadi kita, dan kemudian bekerja kita jujur, dan kemudian kita care kepada saudara kita, tetangga kita, saudara sebangsa, coba setanah air. Dalam konteks Indonesia kita disebut loh, saudara sebangsa dan tanah air. Artinya adalah kita sama saudara. Seperti saya tanya tadi, ada tim saya di kantor namanya Syukur, dia habis sholat Jumat. Dia bilang, Kur, apa khotbah daripada Pak Khatib? Katanya dibilang dalam, apakah disinggung kemerdekaan ada, Pak, katanya. Bahwa kemerdekaan itu adalah berbagi. Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah berbagi, Anda tidak akan pernah mengambil yang bukan bagian Anda. Bahkan kalau Anda lebih beruntung, Anda akan berbagi sesama. Itulah bagian dari penghargaan kita kepada bangsa ini. Itulah cermin daripada seorang yang berdaulat. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, ayo mari kita melakukan setotal, sehormat mungkin pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas apapun itu. Dan saya katakan, Anda tidak akan pernah lebih kecil dari orang lain atau orang lain lebih kecil, tapi lebih daripada seberapa besar manfaat nilai kita kepada orang lain. Baik kawan-kawan sekalian, sampai ketemu di podcast berikutnya. Indonesia baik, kita yang buat. Salam daulat rakyat merdeka.